Ya, ini bundaran Sukorejo Kenda ya teman. Yang di depannya adalah bundaran. Kalau saya menyebutnya seperti alun-alun ya. Jadi pusat perbelanjaan. Di sini juga banyak sekali makanan. Kemarin saya makan di makan juga di sini teman-teman. Coba kali ini saya coba berhenti dulu ya kalau ada penjual minuman. Ini udah ada penuh orangnya. Oke teman-teman, saya jadi nggak jadi beli minum ya. Tadi di sana itu penuh orangnya. Biasa saya berhenti di sana teman-teman setelah bundaran itu, tapi banyak sekali orang-orangnya, jadi udah penuh kursinya. Ini saya langsung aja teman-teman menuju ke Diengnya ya. Di sini ada lampu merah pertigaan, lurus ke Temanggung. Oke teman-teman, jarak dari bundaran Sukorejo menuju ke kawasan Dieng itu adalah sekitar 49 kilo ya. Itu memakan waktu sekitar 1 jam lebih 20 menitan atau 1 jam setengahan lah. Dan di video kali ini saya mulai sekarang jam 8 lebih 13 menit teman-teman. Dan untuk ke Dieng sendiri saya itu sudah pernah 2 kali ya teman-teman ke Dieng. Itu juga via jalur sini teman-teman, lewatan juga sini. Itu yang pertama di tahun 2022 itu saya ke kebun Teh Tambi. Terus saya juga ke Telaga Warna serta ke Bukit Pandang Ratapan Angin teman-teman. Nah itu di tahun 2022 bulan Desember itu hujannya luar biasa teman-teman, waktu musim hujan. Dan terakhir saya ke Dieng itu tahun 2023 tanggal November juga teman-teman, bulan November ya, bulan November tahun 2023. Itu bulan November saya ke Telaga Manager sama ke Kawasi Idang kan teman-teman. Pulangnya saya lewat Kerakalan ya. Nanti saya akan coba kalau memungkinkan saya juga lewat Kerakalan teman-teman. Ini saya buka Google Map dulu ya. Saya takutnya lupa teman, karena saya jarang, sudah lama sekali nggak lewat sini ya. Kalau susahnya sepeda motor ini juga gini teman. Sepeda motor apa itu namanya? Sepeda motor yang pakai kopling itu kalau kita mau buka HP itu susah ya teman, beda sama dengan sepeda motor matic. Di hari kedua ini saya sudah mulai nggak terlalu capek ya teman-teman. Kemarin kan saya capek banget teman, mulai perjalanan dari Surabaya menuju ke Sukorejo. Sebenarnya saya mau lanjut ke Dieng teman-teman, tapi karena badan saya kecapean, akhirnya saya nyari tempat istirahat di Sukorejo teman-teman. Ini saya ambil lurus ya teman-teman. Itu kalau belok ke kiri itu ke Curug Sewu. Itu nanti kalau jalan pulang saya lewat sana teman-teman. Kemarin saya lewat sana soalnya.
saya cek kamera dulu. Oke, kameranya nyala ya teman-teman, takutnya nggak kerekam. Saya akan nambah kecepatan sedikit ya, karena mengingat nanti siang ini hari Jumat teman-teman. Untuk jalanan ini enak teman-teman, nggak ada rusak sama sekali ya menurut saya. Di tahun 2023 saya lewat sini. Di sini cor-coran, nanti di sana tuh ada aspalnya teman, dan untuk masuk ke area Dieng itu pakai aspal yang kecil teman, jadi kayak melewati aspalnya tuh kecil banget ya, jalannya nggak lebar menurut saya. Itu view-nya luar biasa kalau cerah teman-teman. Di sini jalannya menikung ya teman, tikungan setelah turunan. Jadi kita harus ekstra hati-hati di sini. Dulu pas 2023 tuh saya ke sini luar biasa teman. Itu jalannya waktu pas hujan itu licin banget. Saya masih ingat. Tengah Manggung lurus Boja Semarang ambil ke kiri. Saya ambil kanan. Dan untuk kali ini adalah video pengalaman saya ya, untuk bikin video full durasi mulai dari Surabaya. Perjalanan itu saya mulai rekam semua teman-teman, dari Surabaya ke Ngawi, Ngawi ke Sragen, terus saya melalui jalan Sragen Salatiga, Salatiga ke Gunung Pati, Gunung Pati ke mana itu teman-teman, ke Boja. Itu semua saya rekam full durasi teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa lihat videonya itu di sebelum video ini upload ya teman-teman, karena saya uploadnya itu berurutan, dan nanti untuk proses editing itu biasanya lama banget teman-teman, karena keterbatasan waktu ya, karena saya juga sambil kerja, dan mungkin video ini saya kurang tahu untuk berapa hari untuk uploadnya. Yang jelas secepatnya akan saya usahakan segera upload teman-teman, untuk biar segera update ya untuk videonya. Dan yang saya sebutkan tadi, saya pernah ke Dieng itu, saya juga bikin video dulu teman-teman, tapi di channel YouTube saya yang lama. Tapi karena nggak tahu kenapa channel saya itu melanggar ya, ada pelanggaran, akhirnya nggak saya lanjutkan, dan saya lanjutkan di channel YouTube yang satu ini. Ini juga channel saya teman-teman. Dulu nama channel YouTube-nya ini adalah Potret Harian, dan sekarang saya ganti lagi ya. Ya, untuk video-video di Dieng sebelumnya kalian bisa lihat di channel YouTube LS Channel. Itu juga channel YouTube saya teman-teman, karena videonya YouTube-nya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, akhirnya saya kembali ke ini. Mungkin nama channelnya ini akan saya ganti ya, saya ganti nama biasa aja, Lambang S gitu aja. Dan sekarang kita sudah sampai di area Bejen ya teman-teman.
Bejen atau bejen ya. Buat kalian yang tahu, mohon maaf ya kalau saya salah ucap kata. Jalannya luar biasa teman-teman. Tapi kalau view-nya yang di area menuju ke Bontah Tambi itu bagus teman-teman. Ini saya salip dulu ya. Nah ini ada tanjakan nih, kita harus hati-hati ya. Itu di depan sudah mulai macet itu truknya. Takutnya kalau nggak kuat apa itu nanjak. Oh dia ambil ke kanan, kita ambil ke kiri aja teman-teman. Ternyata dia mau belok. Untuk konsumsi bahan bakar teman-teman, saya habis 150 ya. Itu untuk Pertamax semua. Saya sudah 2 kali isi dan saya belum isi lagi. Nanti akan saya isi lagi teman-teman. Kayak ini banyak sih, masih ada 4 bar. Kayaknya nanti kalau perjalanan pulang aja. Kalau ini namanya buat apa itu namanya, penyelamat ya temen. Kalau ada truk dari atas ini atau mobil remblong bisa langsung ambil ke kiri situ. Jadi buat penyelamatan. Untuk biaya ke Dieng nanti akan saya rinci ya teman-teman. Ini saya termasuk hemat teman-teman ya, mulai bensin 150, penginapan tadi saya bayar 220. Untuk makan sama beli minum-minum itu saya nggak ada keperluan lain lagi. Itu termasuk hemat teman-teman untuk saya. Saya juga nggak ada tidur di Dieng. Sebenarnya rencana saya dari Surabaya ke Sukorejo langsung ke Dieng teman-teman, karena saya via Sukorejo ya, bukan via Temanggung. Dari Ungaran Temanggung enggak, saya via ke Sukorejo dulu langsung ke Dieng. Kalau sebenarnya saya kemarin tuh mau ke Dieng dan nginep di Dieng teman-teman. Rencananya saya mau ke Bukit Sekenir, paginya ke sana, tapi karena kondisi badan saya sudah tidak memungkinkan, akhirnya saya istirahat di Sukorejo teman-teman. Dan saya juga di Sukorejo tempatnya nyaman ya teman untuk di penginapannya itu. Kecepatan sepeda motor saya saat ini 70 km teman-teman. Ini ada SPBU ya di sini sebelah kanan jalan. Untuk cuaca udara di sini lumayan enak teman. Ini dingin ya. Tapi kalau untuk masuk kawasan Dieng itu dinginnya luar biasa teman-teman, saya akui. Itu dinginnya luar biasa. Saya sudah pernah di kesana itu, sampai saya bermalam di sana juga pernah teman-teman. Itu saya bermalam di tahun 2022 ya, saya bermalam di sana. Itu luar biasa sekali teman-teman dinginnya.
kita memasuki seperti kawasan hutan-hutan ya. Ini jalannya relatif menurun, nggak terlalu menanjak sih menurut saya. Kita juga harus hati. Nah ini bahaya temen, ini kerikil-kerikil kecil-kecil ini kalau kita nggak hati-hati bisa bikin slip ban ya. Makanya saya kalau di jalan yang jarang saya lalui itu saya selalu hati-hati untuk di tikungan teman-teman. Kecuali saya sering lewat sana, jalan tikungannya saya sudah terlalu hafal ya, maksudnya tahu gitu. Tapi kalau jalan sini kan nggak hafal, jadi dan yang dari Sukoharjo itu saya kemarin juga ada kepentingan ya teman-teman yang ada di Sukoharjo. Jadi saya putuskan untuk menginap di Sukoharjo, ada kepentingan sedikit di sana. Dan ini saya lanjut ke Dieng. Ya ada Metro Mini, bus teman-teman, bus mini. Saya bilangnya bus mini ya, atau Metro Mini kadang. Itu ada mobil dari plat AAA Magelang. Ini truknya plat G. G itu Batang ya teman. Batang Bawang nggak salah. Iya bang. Ada ya, bapaknya itu memperbaiki aspal seadanya ya, dengan menggunakan alat seadanya. Tapi bagus sih untuk mengurangi lubang-lubang dan mengurangi kecelakaan. Kan kadang lubang itu juga bahaya teman-teman. Saya kemarin dari Surabaya malam-malam dini hari itu nabrak lubang itu banyak sekali teman. Lubangnya itu nggak kecil, nggak kecil tapi besar banget gitu. Oke, ini saya salip dulu. Belum bisa nyalip teman, di depan ada tikungan ya. Mudah-mudahan nggak hujan ya teman-teman. Saya ini khawatir kalau hujan teman-teman. Ini karena cuacanya mendung, saya berharap untuk kali ini jangan sampai hujan lah. Dan mungkin nanti ya teman-teman, saya usahakan saya akan bikin video singkat-singkat dari Surabaya menuju ke Dieng. Itu nanti akan saya bikin video kompilasi ya. Jadi video langsung full perjalanan, tapi saya mungkin editnya di paling akhir teman-teman. Dan uploadnya di paling akhir. Tapi yang jelas video perjalanan full ini akan saya upload dulu. Kalau di channel YouTube saya ini, saya lebih suka video perjalanan apa adanya itu. Jadi tanpa saya potong-potong, itu kadang saya lebih suka gitu. Cuma kemarin dari Surabaya ke Ngawi itu saya potong karena kepanjangan teman, kalau saya bikin durasi itu. Makanya yang karena juga posisi malam juga ya, nggak terlalu view-nya tuh menurut saya nggak terlalu kelihatan yang jelas. Jadi
saya potong-potong. Sekarang kita sudah masuk di kawasan Candiroto teman-teman. Di sini ada pasar Candiroto, pusat perbelanjaan ya. Ini kita juga harus hati-hati karena di sini pusat keramaian teman-teman. Optik bawang. Bus ini kira-kira jurusan mana ya teman-teman? Tadi saya lihat nggak ada membaca tulisan. Wah, ini jalannya luar biasa sekali teman-teman, aspalnya baru. Sepertinya baru ini, bekasnya di bawahnya kayak cor-coran. Enak sekali, nggak ada lubang sama sekali, sampai garis tengahnya aja belum ada teman-teman. Aspal baru ya ini mungkin. Luar biasa sekali teman-teman. Udaranya juga enak, dingin teman-teman. Oh. Nah ini tapi kalau tikungan kita harus hati-hati. Sebenarnya kalau untuk tanjakan dan turunan kita remnya harus bisa jaga-jaga ya teman. Jaga-jaga remnya, gantian teman, biar remnya itu enggak apa itu bahaya. Kan kadang remnya itu bisa blong, meskipun rem cakram ini kalau hidrolik kepanasan itu pasti blong teman. Apa itu namanya, oli cakramnya kalau kepanasan, hidroliknya itu. Pas ini saya hati-hati. Saya juga sambil cek kamera teman-teman, takutnya memorinya kepenuhan ya, karena tadi saya melihat tuh memorinya SD card saya penyimpanannya tinggal sedikit gitu loh, makanya saya sering-sering cek kamera. Nah kita masuk jembatan nih, hati-hati ya. Jembatan biasanya kalau masuk jembatan tuh biasanya ada lubang-lubangnya atau hampi itu teman. Ngadirejo, Temanggung, Jumo, Magelang, ke Semarang ke kiri, kita ambil ke kanan teman-teman.
Wih, bapak ya main nyebrang. Ini saya kayak masuk ke daerah sini ya teman. Saya juga nggak terlalu. Oh ya, masuknya sini teman. Ini saya ambil ke kanan ya. Saya nggak buka Google Maps, sebenarnya juga hafal nih kalau lewatnya sini. Ini kita ambil ke kanan teman, pas tikungan nih. Bentar teman, saya buka Google Maps sebentar ya. Ini saya berada di SMA Negeri 1 Candiroto. Bentar, saya ambil tempat yang enak dulu buat berhenti. Saya cuma memastikan teman-teman, tapi saya ingat ya, sepertinya juga benar sini. Oke teman-teman, jalannya benar ya via sini. Ini kita melalui nanti Kebun Teh Tambi, dan itu ada kelihatan Gunung Gunyang luar biasa teman-teman. Tapi sayang banget karena kabut jadi nggak terlalu kelihatan. Udaranya sudah mulai dingin, sejuk luar biasa teman-teman. Tidak mengecewakan kalau lewat sini teman-teman. Ini luar biasa sekali pengalaman saya lewat sini. Dan saya juga ucapkan terima kasih ya teman-teman buat teman saya dulu yang ngasih tahu jalan ini teman-teman. Nah, di sini masuk Temanggung ya teman-teman. Luar biasa teman-teman view-nya. Masya Allah, itu gunungnya dengan gagahnya. Di sini ada simpang 4 ya teman, di depan ini saya ambil arah lurus ya. Sebenarnya kalau ambil arah ke kanan itu juga bisa kalau via Google Maps, tapi saya ambil lurus saja. Nanti saya akan ambil arah Kebun Teh Tambi. Saya juga pernah bikin video di Kebun Teh Tambi teman-teman, tapi itu di channel YouTube saya juga yang lama, di LS Channel ya, itu tahun 2022 teman-teman. Lama banget itu. Ini saya agak nambah kecepatan ya teman-teman, supaya saya bisa agak lebih cepetan datangnya. Guys, kita hati-hati. Di sini jalannya agak mulai dibilang rusak, nggak rusak ya teman-teman, tapi agak mulai bergelombang sedikit, nggak terlalu halus, dan aspalnya juga nggak lebar, kecil ya. Jadi kalau untuk berpapasan itu lumayan sulit kalau buat mobil ya. Nah ini saya aja papasan sama truk tadi ngepres teman-teman. Kalau sama mobil kecil gini juga masih bisa.
Tapi aspal yang nggak terlalu bagus atau kurang baik tadi sedikit aja. Nih kita masuk aspal lagi yang sudah bagus teman-teman. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman view-nya. Ini ada warga ya, ini nggak tahu bangun apa, tapi di sini ada welcome Cilembu, Cilembu, apa tadi itu Cilembu gitu. Tapi view-nya memang bagus teman-teman. Saya akan coba apa itu namanya, saya coba berhenti dulu ya teman-teman. Bagus nih buat view foto. Oh, di sini ada lubang. Oh, berhenti di sana aja teman-teman. Nanti saya akan berhenti di sana. Ini jalannya menanjak teman-teman. Mungkin suara sepeda motor saya kedengeran ya. Ini saya gunakan gigi 3. Wah, sini ada mobil angkot. Ini kita sudah mulai masuk kabut teman-teman. Tuh kabutnya mulai tebal teman-teman yang di atas ini. Nah, ini mulai tebal teman-teman kabutnya. Saya coba berhenti di sini ya teman-teman. Saya mau foto-foto bentar. Jangan di sini jalan sepeda motor. Sekalian saya dinginin sepeda motor teman-teman, biar nggak terlalu panas ya. Oke teman-teman, ini videonya saya lanjut lagi ya. Jadi saya istirahat sebentar teman-teman buat dinginin apa itu namanya sepeda motor saya, sama foto-foto sebentar. Saya takutnya kepanasan teman-teman kalau saya lanjut terus. Sebenarnya masih bisa sih, tapi saya mau lebih seneng meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya. Takutnya kalau remnya kepanasan, saya berhenti itu cek-cek rem, cek-cek ban itu loh teman. Jadi saya berhenti sebentar itu buat ngecek-ngecek kondisi sepeda motor saya, karena saya tahu di sini jalannya itu akan semakin menanjak teman-teman.
Nah ini kita sudah mulai menanjak. Ini saya gunakan gigi 1. Ini ada Mbak E sama Mas E. Itu dia mau ke Dieng sepertinya juga. Atau memang warga sini ya nggak tahu ya, tapi platnya plat H Semarang ya teman-teman. Wah ini jalannya langsung belok, harus hati-hati. Loh, luar biasa teman-teman untuk tanjakannya. Wah, kabutnya tebel ya teman-teman. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti sampai Dieng nggak ada kabut ya. Maksudnya kawasan Dieng. Kabutnya luar biasa teman-teman. Ini saya nggak terlalu bisa melihat ke depan ya. Ini lampunya saya nyalakan aja. Lampu tingginya maksudnya. Kalau sepeda motor saya kan lampunya sudah otomatis ya. Kalau sepeda motor sekarang otomatis hidup. Itu gunungnya semakin kelihatan teman-teman. Kalau dari sini nampak jelas ya. Tampak lebih jelas gunungnya teman-teman. Caca kamera dulu. Oke, kameranya nyala teman-teman. Wah, dinginnya sudah mulai terasa teman-teman. Ini sudah tembus di badan saya. Saya pakai jaket ya nggak lumayan tebal sih, tapi sudah tembus ini. Di kawasan ini aja sudah terasa dinginnya, apalagi kalau sampai di lokasi Diengnya teman-teman, pasti semakin dingin ya. Dan ini kita juga akan mulai menanjak teman-teman. Saya ingat soalnya jalan ini tanjakan terus berbelok gitu. Nah ini, nah itu kosong yang itu ada kaca mirror, itu sangat membantu ya, kaca cembung itu. Nah ini luar biasa teman-teman, sepeda motor kalau yang nanjak harus hati-hati ya. Itu kita kalau dari bawah harus siapkan gigi 1 untuk yang motor bergigi ya, yang pakai personal ring. Jalannya ini semi-semi basah teman-teman ya, jadi kayak ada basah-basah gitu, tapi nggak tahu ini kayak seperti bekas hujan kan, takutnya licin ya. Jalannya aturan. Ini kita sebentar lagi nggak
sudah sampai Kebun Teh Tambi teman-teman. Nggak jauh dari sini kita masuk ke kawasan Kebun Teh Tambi. Mas, ini kita hati-hati. Nah ya kan langsung berbelok. Wah, di sini kawasan padat penduduk teman-teman yang ini. Ini termasuk kawasan padat penduduk. Ini ada homestay Dua Putri. Saya ambil lurus ya. Nah ini ada mobil pickup mengangkut hasil kebun dari sini teman-teman. Itu ada sayur kopi skol ya, sayur kopi ini licin banget ini. Ada tanah yang apa itu, tanah basah itu loh. Ini mungkin mau pelebaran jalan teman-teman ini sepertinya ya. Saya buka HP dulu teman-teman. Saya cek dulu kamera. Oke, nyala. Saya coba bikin video sendiri aja di sepeda motor. Ini luar biasa sekali view-nya. Luar biasa. Oh, ini kita sudah sampai di Kebun Teh Tambi teman-teman. Nah ini ada selamat datang. Ini Kebun Teh Tambi ya. Saya dulu pernah teman-teman Kebun Teh Tambi itu ada itu gunungnya Sindoro View teman-teman. Maaf itu Gunung Sindoro ya, karena saya tadi membaca tulisan Sindoro View di situ. Saya dulu pernah berhenti teman-teman di Gunung Kebun Teh Tambi, tapi lupa di sana atau yang di sebelah sana. Karena perasaanku ada pintu masuknya atau ada beberapa gitu. Saya juga dulu sempat makan siomay waktu hujan-hujan habis dari Kebun Teh Tambi. Saya keluar ngambil sepeda motor parkir kan, itu posisinya hujan, jadi saya habis meneduh sebentar terus makan siomay hangat-hangat gitu. Oh dulu di sini atau di sana? Oh ya di sana teman-teman, yang di sana yang ada jembatannya itu. Ini ada resto dan homestay. Oh di sini sudah mulai kawasan homestay. Oh mobil ini nggak belok, belok nggak ngerating. Luar biasa sekali teman-teman, warung Sindoro. Ini ada aktivitas warga. Oh ini panen ini dari sayurnya, luar biasa sekali. Ini yang satu nanjak, yang satu turun. Jadi yang nanjak asapnya full. Di sini saya turun menikmati asapnya. Ini kalau turunnya saya tetap gunakan gigi rendah teman-teman. Jadi kan ada, kalau gigi rendah kan sepeda motor ini kalau yang pakai personel kan engine brake-nya main teman-teman. Warung makan Teras Sindoro. Oh, berarti di sini nih termasuk kawasan Teras Sindoro, teman-teman.
Nah ini sebentar lagi kita sampai teman-teman, karena saya ingat ya kalau sudah sampai di ngelewati kebun teh Tambi, terus ada rumah-rumah ini kita nggak jauh dari sini, kita akan sampai ke jalan tembusan, maksudnya sampai ke Dieng, SDN Negeri 1 Gedang, zona sekolah, harap hati-hati. Oke. Sekarang jam 9 pas teman-teman, jam 9 pagi. Tapi ini alhamdulillah ya, mendung tapi masih ada panasnya, jadi nggak terlalu mendung yang mau hujan itu teman-teman menurut saya. Ini dibikin apa ya, ini kayak seperti penginapan itu teman, glamping gitu ya jadinya. Oh ya, ini ada sejenis kayak glamping itu teman-teman. Nah di sini ada kebun teh teman-teman. Saya lupa tadi yang pertama itu kebun teh Tambi atau bukan gitu loh. Ini ada kebun teh lagi, apakah ini yang kebun teh Sikato atau kebun teh Tambi? Wisata alam Patean, parkir masuk. Karena di sini itu ada kebun teh, itu ada beberapa ya teman-teman. Oh ini yang Tambi teman-teman, maaf tadi yang pertama itu bukan Tambi ya. Nah ini dulu saya makan somai itu di sebelah kiri itu teman-teman. Nah ini kita berada di kebun teh Tambi ya. Bentar saya berhenti dulu untuk foto. Coba foto di sini nggak, berhenti di sini nggak boleh teman-teman sebenarnya. Bentar ya, saya foto sebentar. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Iya teman-teman, maaf ya, yang saya pernah cerita makan somai itu di sini teman-teman. Itu yang parkirnya di sebelahnya tadi itu. Saya bikin video sebentar, video saya sendiri. Ya teman-teman, yang saya pernah cerita itu di sana tadi ya, yang kebun teh Tambi yang sebelah sana. Itu saya ke sana tahun 2022, saya nggak ada masuk lagi teman-teman. Kalau saat ini saya cuma lewat, dan di sebelah kiri ini ada resortnya ya. Jadi buat sejenis bisa untuk santai-santai. Ada apa tadinya, makan, tempat makan juga. Kita nggak lama lagi akan sampai teman-teman. Oh ini sepertinya dia mau belok ke Indomaret. Wah luar biasa sekali teman-teman view-nya.
Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah berada di kawasan Dieng ya. Sebentar lagi ini sudah ada petunjuk arah, Dieng ke kanan, Wonosobo ke kiri. Jadi saya langsung ambil aja ke kanan ya nanti. Kalau ke Dieng sebenarnya, kalau ke kiri itu arah ke itu loh teman-teman, ke Wonosobo kota. Bisa juga nanti kalau ke sana kita melihat patung biawak yang sempat viral kemarin ya, beberapa bulan kemarin, yang seperti asli replikanya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Simpang 3. Ini saya ambil ke kanan teman-teman. Sekarang saya sudah berada di Dieng teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini kalau saya baca tadi tulisan Kejajar ya, kalau dari Pasar Kejajar, sebelum Pasar Kejajar belok kiri itu arah ke Telaga Menjer. Saya ingat banget dulu saya kesini buka Google Maps-nya, yaitu cari Pasar Kejajar sebelahnya. Ini ada juga transportasi umum, bus. Awas nih, kita hati-hati ya teman-teman. Saya dulu pernah berhenti di satu SPBU. Itu SPBU-nya view-nya bagus sekali teman-teman. Saya lupa tapi di mana. Saya coba saya nggak inget ya, sepertinya ini teman-teman yang di depan ini loh. Ini SPBU dengan view Gunung Sindoro-nya itu yang, oh ya ini teman-teman, nih saya coba tambah isi pertamak dulu ya, tambah lagi 50.000. Ini karena kayak sisa 3 bar. Oh ya ini teman-teman, saya isi minyak dulu ya. Pertamak mana ya, jalur pertamak, tapi ngantri sepertinya. Wah, ngantri banget teman-teman. Saya nggak jadi ngisi ya, ini lama banget ini. Saya juga jadi ngisi bensin. Ini sebenarnya masih 3 bar sih. Ya nanti tak isi di arah pulang aja. Kalau arah pulang dari Dieng, nanti cari SPBU yang nggak terlalu rame. Tapi itu memang SPBU-nya view-nya bagus sih. Tapi tak pikir-pikir pas ngisi nanti ya. Kita ini berada di Kecamatan Kejajar ya teman-teman. Nah ini sudah mulai ada oleh-oleh khas Dieng. Ada juga makanan ini, ada mie ongklok. Ini ada juga sewa jaket Dieng 35.000 ini teman. Dieng lurus, arah ke kiri adalah arah ke Telaga Menjer. Yang dulu tahun 2023 ya saya ke sana, tepatnya di bulan November tanggal 17-18 saya ke sana. Sekarang tanggal 14 November, jadi selisih beberapa hari, tapi selisihnya 2 tahun yang lalu. Ini apakah bisa menyalip ini? Berhenti di tengah jalan, masih termasuk tengah jalan sih menurut saya. Oh ada mobil yang berhenti, makanya truknya ini. Oke Pak, tak salip dulu. Ini ada Kelurahan Kejajar, Polsek, pos polisi Polsek Kejajar. Nah ini ada, oh ini teman-teman tadi sebelah sana ya, yang masuk Telaga Menjernya tadi. Ini pasarnya soalnya.
saya lurus naik ke atas. Oke, ini saya salib dulu teman-teman. Ini saya sepeda motor saya agak kenapa nih? Apa itu? Kayak berebet sedikit karena mungkin naik gigi 4 ya, posisi naik. Jadi bukan berebet kayak sejenis telat telat ban bakarnya naiknya. Nah, ini ada dari plat G ini yang di depan. Dia bawa tripod buat foto-foto. Nah, sebelah kanan adalah Bukit Gongdiang teman-teman. Yo, luar biasa sekali. Wih, ini tikungannya terlalu tajam terus menanjak. Saya nggak terlalu banyak bicara. Saya kagum dengan suasana yang ada di sini teman-teman, serta cuacanya ya. Saya hanya bisa mengucapkan rasa alhamdulillah dan bersyukur ini atas apa yang diciptakannya ini, atas apa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Pemandangan yang begitu sungguh luar biasa ini. Sekarang saya berada di sini teman-teman. Ini akan menjadi suatu pengalaman yang berkenang ya, apa itu yang terbaik buat saya. Saya ke Dieng, saya bisa kesini sendirian solo touring, pasti akan berkesan teman-teman. Ini akan saya salib dulu. Sebenarnya garis lurus sih, nggak putus-putus, nggak boleh menyalip, tapi karena di lawan arahnya ada space untuk menyalip ya saya salib. Ini nanti jalannya terus ke sana teman-teman. Luar biasa sekali. Ini ada kurir nih, kurir paket.
Tapi lumayan tebel teman-teman kabutnya nih, nggak kelihatan itu view-nya, view gunungnya nggak kelihatan. Nah ini ada masnya yang berhenti untuk memfoto sepeda motornya, sepeda motor kesayangannya yang mengantarkannya ke sini. Wah, asik. Motor Matic Scoopy, masa ini nggak kuat. Dari pertigaan tadi menuju ke atas itu juga lumayan loh teman-teman, ternyata jaraknya ya. Kalau kita hitung-hitung tuh berapa menit dari tadi kita belum sampai. Wah, busnya ngebul ini. Tak seharusnya kalau di belakangnya bus ya pasti pelopokan asapnya. Ini ada Sikapuk Mountain, Gunung Sikapuk View. Bentar nih, saya nggak bisa nyalip teman-teman. Ini ada pembangunan di sebelah kanan ya. Saya salib dulu. Lumayan jauh teman-teman, tapi ini tangan saya sudah mulai merasa apa itu namanya, kerasa ya untuk pegel-pegelnya. Karena tadi malam saya nggak terlalu bisa tidur teman-teman. Di sana tuh saya juga merasakan dingin yang luar biasa. Saya padahal nggak nyalain kipas tuh, tapi di sana tuh ada pilihan AC yang saya bingung tuh. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di Dieng Plateau. Ini saya berhenti dulu ya untuk foto. Bentar, saya berhenti dulu di sini teman. Bentar, ini saya parkir dulu ya motornya. Saya tangan